Ciong itu tidak selaras ya, bukannya tidak baik. Ada hari di mana seseorang itu tidak berkeselarasan, sehingga ketika melakukan apa aja serasa kok gue pegang ini salah, pegang itu salah, apa aja gue pegang salah. Maunya marah-marah ya, kadang-kadang seperti itu. Nah itulah hari itu dianggap tidak berkeselarasan. Nah memulai segala sesuatu yang penting, mulai bisnis, termasuk kita mulai memperbaiki rumah, renov ya, sebaiknya juga pada tanggal yang berkeselarasan. Yang diperhitungkan sebagai ukuran daripada pintu jendela adalah kosongan kusennya. Dari ilustrasi kamar tidur yang bersebelahan dengan dapur, bersebelahan, tidak menyatakan kompornya menempel ke dinding mana. Kalau ruangan dapur bersebelahan, mau kompornya dimanapun tetap bersebelahan. Jakarta, part of Gramedia Radio Network. Selamat malam, sahabat Sonora. Setelah beberapa minggu absen, saya kembali menemani Anda di malam hari ini. Ada Suami Wicaksono dalam program Sonora Feng bersama Pak Kang Helmian juga nanti selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sapa dulu malam hari ini Pak Kangnya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gansoni. Udah beberapa minggu nggak ketemu, coba gimana semangatnya Pak Kang, masih oke nggak nih? Itulah saya mau bertanya, kemana saja kau? Liburan Pak Kang, biar fresh. Asik, tetapi liburan tidak boleh melupakan satu hal yang termasuk sangat-sangat penting di hari ini. Oh, apa Pak Kang? Hari ini, sebagaimana kemarin saya berbicara Jumat lalu ya, dengan Hans tentunya, bahwa adalah penting untuk saya sampaikan pada minggu lalu agar di minggu ini sahabat Sonora kita, terutama anak-anak mudanya, para milenial, para gensi, terutama juga mereka yang pernah berbuat keliru terhadap orang tuanya. Ya, namanya juga anak suka seringkali bersalah, mungkin juga tanpa disadari toh. Benar. Apalagi di tahun ini, tahun di mana keangkuhan sedang merajalela, di mana hasrat merasa di atas angin itu seringkali menggebu hampir kepada setiap orang ya. Di lubuk hati biasanya seperti itu. Sehingga orang merasa, wah gua paling hebat, gua bisa begini, gua bisa begitu, lu bisa apa sih? Merasa di atas angin. Iya, nah tetapi memang kekeliruan kita terhadap orang tua, namanya tiap hari bersama orang tua, tentu aja bisa berbuat keliru dong ya, berbuat salah. Betul. Nah, hari ini tanggal berapa ini? 11 Oktober Pak Kang. 11 Oktober, kalau berdasarkan Imlek ini Ciu-ciu. Ciu-ciu. Tanggal 9 bulan 9. Oh, tanggal kembar. Iya, ya di mana dirayakan sebagai hari memperingati orang tua, ya. Oh, hari memperingati orang tua. Bagaimana? Ini yang tepat ya untuk iya, kita untuk meminta maaf. Mereka ya, Pak Kang. Iya, dan satu hal juga, kita meminta maaf di hari Cungyang ini agar kemudian kita punya ke depan langkah kita itu lebih terlapangkan, lebih banyak hal yang positif daripada yang negatif, sehingga segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik gitu ya. Terlebih agar di bulan ini pun di mana kita harus mewaspadai ya konflik-konflik yang berkaitan dengan berasa di atas angin tadi itu. Ya, kita bisa terhindar daripadanya gitu toh. Iya. Kita jangan dikarenakan merasa kurang memiliki manfaat kita meninggalkan sahabat baik kita misalnya, itu kan tidak bagus dong ya. Iya, silaturahmi kepada yang lain juga harus betul ya. Betul. Nah, kalau kita mau segalanya jauh lebih baik, kita harus lebih bijaksana. Tetapi penjelasan lebih lanjut sebaiknya seksamai deh ya video bulan Imlek yang ke-9. Kita sekarang soalnya mau lanjut membahas ya
pertanyaan yang disampaikan oleh juragan sukses kita nih. Boleh Pak, Ya, juragin Mimi Boru rupanya. Mimi Boru. Ya, yang juga cukup rajin ya untuk komen. benar sekali, kita salut kepadanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini banyak dia bisa serap, dan mudah-mudahan pula Juragin Mimi Boru bisa memberikan juga pandangan-pandangan feng shui kepada para sahabatnya dan tetangganya ya, supaya hal-hal yang baik bisa tersebar lebih luas lagi toh. Benar sekali. Nah, Juragin Mimi Boru ini bertanya pada video beli bangun renovasi rumah pintu tarung miring ya. Di sana dikatakan sebagai begini nih, Sony. Salam sehat dan sukses selalu Pak Kang dan keluarga, amin ya. Kita pun mengucapkan hal yang sama. Semoga keluarga besarnya Juragin Mimi Boru dan saudara-saudara dan tetangga semua sehat walafiat dan sukses selalu. Amin. Ya, kemudian dia bilang kalau saya mulai renovasi rumah saat tidak ciong, tapi berhenti saat libur panjang Lebaran atau Natalan, 2 atau 3 minggu habis libur saat mau melanjutkan, apakah harus lihat kalender Pak? Dia bilang, bagaimana? Nah, saya mau jawab Pak Kang. Ya. Kalau renovasi kapan aja boleh, asalkan jangan kalau mau ditempatin lihat dulu kalendernya, gitu bukan? Memulai pun harus pada saat yang selaras juga kan. Oke. Ya, jadi kalau kita di tahun yang lagi ciong nih, ciong itu tidak selaras ya, bukannya tidak baik. Kita harus paham dulu mengenai makna ciong. Karena nggak ada hari yang jelek ya, semua hari baik adanya. Tetapi ada hari di mana seseorang itu tidak berkeselarasan, sehingga ketika melakukan apa aja serasa kok gue pegang ini salah, pegang itu salah, apa aja gue pegang salah gitu ya. Nah, maunya marah-marah ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, itulah hari itu dianggap tidak berkeselarasan. Nah, memulai segala sesuatu yang penting, apakah itu pindah rumah ya, mulai bisnis, termasuk kita mulai memperbaiki rumah, renov ya, sebaiknya juga pada tanggal yang berkeselarasan. Nah, sekarang nih masalahnya Juragin Mimi Boru sudah memulai perbaikan rumahnya pada tanggal yang berkeselarasan di tahun yang selaras nih. Tetapi kemudian ada libur panjang. Jeda. Bagaimana, perlu lihat waktu lagi nggak? Nah, berdasarkan pengalaman nih, memang nggak ada sih ketentuan yang betul-betul, jadi nggak ada pakemnya harus begini, harus begitu gitu ya. Tetapi berdasarkan pengalaman, kalau kita libur panjang dan tidak melihat waktu lagi, kita bisa keserimpet istilahnya ya, bisa timbul masalah di kemudian. Jadi ada baiknya sih kalau kita simak lagi tuh, periksa lagi tanggal selarasnya. Kecuali kita berhentinya cuma 1-2 hari aja gitu. Kadang-kadang kan orang kerja seminggu nggak full ya, 6 hari ya, minggunya liburan, ini nggak apa-apa gitu ya. Terus bekerja lagi, tapi kalau dia cukup panjang sebaiknya mencari waktu lagi gitu ya. Nah, sekarang masalahnya begini nih. Misalnya nih Sony perbaiki rumah pada tahun ini, pada tahun yang selaras nih Sony ini. Tapi belum selesai, atau bangun rumah deh. Kalau perbaikan rumah mungkin sebentaran. Kalau bangun rumah kan bisa setahunan ya. Benar, lama. Bisa lama atau 2 tahun. Nah, sekarang nih mulainya di tahun selaras, kemudian liburnya pasti tahun ciong. Liburnya pasti tahun ciong. Mulai lagi kan tahun ciong tuh. Iya. Cari tanggal pun di tahun yang ciong, boleh dibilang itu gambling. Iya. Belum tentu memperoleh yang terbaik kan. Nah, gimana tuh caranya tuh Sony? Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Apakah harus ditunda atau lanjutin aja? Nah, sebaiknya si Sony, saya seringkali meminta tolong kepada klien saya, minta tolong deh 1 anak karyawan tuh masuk setiap hari 1 orang aja. Jadi mungkin dibikin jadwalnya seperti rolling Pak Kang ya? Iya, dibayar mahalan deh gitu ya.
Nah, kalau yang lainnya pada liburan, satu orang deh masuk. Yang penting nggak putus ya, Nggak walaupun cuma seorang putus. doang gitu ya. Ya walaupun misalnya satu hari itu dia cuma kerja 2-3 jam saja cukup deh gitu. Iya, atau kerjanya cuma ya kecil-kecilan aja gitu ya. Benar, yang penting ada orang kerja, jadi nggak terputus begitu. Ya, jadi simple ya solusinya. Iya, Nah. ya mungkin kasih satu orang untuk bersih-bersih sebentar gitu ya, yang penting jangan putus gitu. Benar. Nah, si karyawan juga seneng dong kerja cuma 2-3 jam dikasih duit buat jalan-jalan habis itu. Kerja 2 jam, 3 jam, gajinya sehari kan seneng ya Pak? Benar, apalagi kalau di-amplopin buat jalan-jalannya setelah itu, kan enak. Senang. Nah itu mungkin udah bisa menjawab ya dari Mimi Bori Pokeng ya. Benar. Nah, sekarang nih ada juragan nih. Juragan Ya, sekarang siapa nih, juragannya bernama Yuniawan Mohtar. Pak? Yuniawan Mohtar, bertanya Ya. pada video apa nih Pak Kang? Garasi dijadikan tempat usaha, dapur sebagai ruang sebagai ruang tidur. Ya, nah ini kan baru-baru aja nih ya di video dipublish. Oh iya benar. Ya. Nah, ini pertanyaannya begini nih, juragan Sony. Selamat malam Pak Kang, selamat malam juga ya. Siap. Semoga sehat selalu sama-sama. Kita berharap Yuniawan Mohtar semuanya, sekeluarga, sahabat, sekampung sehat walafiat, sukses selalu. Ya. Dia bilang begini nih, Sony, dalam beberapa kesempatan Pak Kang menyebutkan bahwa jendela tidak boleh lebih besar daripada pintu. Ah iya benar. Nah, itu benar, ya toh? Ya. Jadi kalau jendela lebih besar daripada pintu, resikonya tuh kebanyakan tuh anak menjadi kurang ajar, padahal anak alim-alim tadinya. Ya, yang disalahkan bergaulnya tuh sama temen yang nggak benar katanya. Ya, jadi itu ya, jadi nggak boleh tuh ya. Jendela lebih besar daripada pintu ya. Ya. Nah, panjang dan lebarnya maksudnya ya. Ada beberapa detail yang ingin saya tanyakan, kata juragan Yuniawan Mohtar ya. Nah, dia bilang begini, kalau misal jendelanya besar, Ya. tapi dibagi 2 daun jendela, apakah hitungnya tiap daun secara keseluruhan? Menurut juragan Sony bagaimana? Harusnya secara keseluruhan dong ya Pak Kang, nggak bisa dibagi-bagi gitu. Kalau saya, persepsi saya berbeda lagi. Oh, kalau udah dikasih daun. Kalau dia tuh daunnya itu dia memang udah dibelah-belah, misalnya gini nih, kita punya jendela lebarnya 3 meter, Oke. pintunya cuma 81 cm. Nah, kalah dong. Oh, kalah jauh. Ya, 81 lebarnya dibanding 3 meter. Tapi 3 meter itu dibagi menjadi 5 kolom, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Di antaranya dikasih tiang-tiang deh. Oke. Yang namanya jendela yang 60 cm itu. Oke. Bukan yang 3 meter, karena kan dia udah dibelah-belah. Nah, kecuali dia cuma dibikin lipetan jendela. Nah, itu lebih besar. Oke. Jadi lubang kusennya menjadi 3 meter lebar toh. Nah, yang kita hitung adalah kosongan ya. Jadi ingat, kosongan. Jadi dari pintu yang kita hitung bukan lebar daun pintu, bukan tinggi daun pintu. Oke, Pak. Tetapi kosongan lebar dan kosongan tinggi. Ya, jadi daun pintu lebih lebar karena dia menyatu kepada sekonengan. Ya. Jadi lebih lebar 1 cm pada umumnya dibanding lubang pintu ya. Iya. Nah, jendela pun dia mempunyai batasan kusen kiri dan kusen kanan toh. Nah, kemudian di tengahnya dipasang lagi pembatas ya, batasan jendela. Jadi jendelanya masing-masing adalah bagian yang kecil-kecil itu. Oke. Nah, jadi itu. Nah di sini kan dia bertanya tadi, Yuniawan Mohtar ya. Kalau itu dibagi bagaimana? Nah, pembagiannya seperti apa? Kalau dia cuma pembagiannya cuma satu jadi lipatan-lipatan atau misalnya dibagi 2 tadi dikatakan. Iya, 2 daun. Kemudian kusen satu di kiri, satu kusen di kanan, pas dibuka lubang jendela itu kan tetap besar. Iya, iya. Nah, itu dianggap bukan daun jendela tapi kosongan.
daripada kusen jendela. Oke, nah kalau dipasang teralis, Pasang teralis nggak ada urusan. nggak ada urusan ya? Nggak ada, karena teralis nggak termasuk. Dia kan pakai besi. Oke. Dan juga dia berlubang-lubang, toh. Iya. Nah, jadi batasannya adalah kosongan daripada pintu berbanding di kosongan daripada jendela. Kalau dia itu bukaannya lebih besar, bukaan jendela lebih besar daripada bukaan pintu, itu namanya jendela lebih besar daripada pintu, gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi Pak Kang pertanyaan Yuniawan motor yang lain setelah jeda berikut ini. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, Yusuf Abikan Fisika Anda masih bersama Tony Wicaksono dan Pak Kang dalam program Sonora FM. Silakan Pak Kang dilanjutkan lagi pertanyaan Juragan Yuniawan Mohtar. Ya, sebetulnya sudah lengkap sih. Yang penting perlu digarisbawahi bahwa yang diperhitungkan sebagai ukuran daripada pintu jendela adalah kosongan kusennya. Jadi, kalaupun dia 2 daun tapi kemudian tidak ada batasan di tengahnya, maka ukurannya adalah ukuran yang dari kiri sampai langsung ke kanannya gitu ya. Oke. Jadi kalau dia 3 meter ya 3 meter itu. Kalau dibagi 5 ya 3 meter dibagi 5 kosongannya gitu toh. Nah, paham ya, tapi kita tinggalkan dulu apa yang ditanyakan juga Gan Yuniawan Mohtar. Nanti kita sedikit sambung lagi, ada kaitannya dengan pertanyaan yang berikut ya. Tapi kita juga mau mengunjungi dahulu nih juragin sukses kita, suksesnya Sonora ini, yang bernama Juragin Husna Nabila. Husna Nabila, Ya, di video apa Pak Kang? tanya jawab 042, dapur banyak rejeki ya. Memang dapur tuh seringkali ngundang rejeki, walaupun arus masuknya melalui pintu utama. Nah, pertanyaannya simpel aja dia. Apa tuh Pak Kang? Dapurnya lebih rendah daripada ruang tamu, tanda tanya, udah selesai. Simpel padat. Ya, dapur lebih rendah daripada ruang tamu nggak bagus. Kemarin juga kita udah bahas tuh. Udah ya, bahas ya. Waktu kita membahas masalah bagaimana kalau dapur itu menjadi ruang tidur ya, tolong disimak tuh ya video yang kemarin ya. Karena memang biasanya dapur harus lebih tinggi. Nah, ini sekarang dapurnya lebih rendah daripada ruang tamu. Boleh nggak? Sebetulnya iya boleh dan iya tidak boleh. Oke, tergantung berarti. Tergantung. Misalnya gini, sekarang jalanan kita anggap titik nol. Ya. Di ruang tamu itu sudah naik 1 meter. Berarti ruang tamu adalah 1 meter di atas jalan. Kemudian di belakang ruang dapurnya turun 20 cm. Berarti dia masih 80 cm di atas jalan kan? Iya. Nah, ini masih boleh. Masih boleh. Ya, walaupun sebetulnya tetap kurang baik. Seharusnya dapur lebih tinggi daripada ruang tamu gitu ya. Oke, itu langkah lebih baiknya kalau gitu ya. Tetapi masih termasuk yang boleh, yang bagus gitu ya. Nah, kecuali jalanan titik nol, jalanan udah sama sama ruang tamu, dia turun nih dapurnya nih minus 50 dibanding jalan atau minus 20. Nah, itu sebaiknya jangan gitu ya. Jadi itu tolong dipahami. Kita lanjut ya. Lanjut lagi Pak Kang. Nah, sekarang ada LVN Tab. LVN Tech. Pada video tanya jawab 042, dapur banyak rezeki. Pak, kalau kompor bersandarnya pada dinding kamar tidur pembantu boleh nggak ya? Kompor sandarnya pada dinding kamar tidur. Ya, kalau kamar tidur pembantu itu di situ tidur nggak kamar pembantu itu? Hah?
kalau pembantu cuma duduk doang nggak tidur, itu kan kamar duduk. Bersebelahan dengan kamar duduknya pembantu boleh. Karena banyak juga rumah-rumah yang cukup besar gitu ya, yang lahannya cukup luas, itu menyediakan ruang pembantu untuk duduk-duduk nonton TV ya. Walaupun sekarang udah jarang yang nonton TV. Iya benar, langsung dari HP. Iya, tapi ada ruang duduk ya. Iya, buat santai-santai. Benar. Nah, kalau bersandarnya pada ruang duduk itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang kita sebutkan selama ini, dapur jangan bersebelahan dengan ruang tidur. Ruang tidur siapapun, ya toh? Iya. Nah, kita lanjut lagi deh. Lanjut. Ada aku ora pabri. Nickname ini bertanya pada video garasi dijadikan tempat usaha, dapur sebagai ruang tidur. Meskipun kirim komen di siang hari, tapi saya menyapa yang terhormat Pak Kang. Nggak perlu pakai yang terhormat kali ya. Tapi ya terima kasih kepada yang terhormat aku ora pabri. Selamat malam juga. Mohon penjelasan di video energi positif ruang tidur tanggal 17 Maret 2023 di menit 0837 menyantumkan gambar ilustrasi. Kamar tidur yang bersebelahan dengan dapur tidak boleh. Tetapi bagaimana jika dari ilustrasi gambar tersebut letak sink dan kompor tersebut dipindah ke dinding sebelah kanan yang tidak menempel ke dinding kamar tidur, berada di samping pintu dapur? Apakah ini yang diperbolehkan atau tidak? Berdampak jika dilihat dari gambar ilustrasi tersebut, ya. Kalau dampak atau enggak, tentu aja tetap berdampak ya. Tapi dampak itu kan nggak selalu jelek, ada dampak baik, positif ya, ada dampak jelek, dampak buruk ya, dampak negatif. Mungkin yang ditimbulkan dari dampak tersebut karena letak sink dan kompor yang nempel di dinding kamar tidur. Mohon petunjuk, salam sukses, matur nuwun. Sebetulnya keliru yang kita sebutkan sebagaimana telah diucapkan sendiri oleh Ora Pabri. Aku Ora Pabri bilang dari ilustrasi kamar tidur yang bersebelahan dengan dapur, bersebelahan, tidak menyatakan kompornya menempel ke dinding mana. Iya. Kalau ruangan dapur bersebelahan, mau kompornya dimanapun tetap bersebelahan. Yang penting dapur aja itu udah titik ya Bang. Iya. Kalau dapur itu nggak ada kompornya, itu mungkin bukan dapur gitu ya. Ya, coba pantry, dapur bersih ya toh. Iya. Dapur bersih tidak masalah. Dapur bersih tidak masalah. Kalau dapur kotor, dia kan juga satu ruangan. Ada sinknya, ada kompornya, mungkin ada ya sink itu wastafel buat nyuci ya. Nah kemudian ada buat alat motong, alat apa, kadang-kadang ada meja kecil buat makan, buat breakfast ya. Nah itu nggak peduli, pokoknya satu ruangan itu nggak boleh bersebelahan dengan kamar. Nah itu udah jadi patokan ya, udah jadi titik gitu ya. Iya, jadi mau menempel ke dinding kamar atau tidak, ya tetap aja salah, keliru, dan harus dipindah gitu toh. Betul. Jadi tolong dengan ini tolong aku Ora Pabri itu paham ya. Kita mau lanjut lagi deh. Segmen berikutnya nggak apa-apa kan? Atau kita lanjut minggu depan nggak masalah. Lanjut minggu depan. Ya? Baik. Oke. Itu di segmen berikutnya kita langsung ke pertanyaan di WhatsApp ya. Oke. Sonora FM 92 Jakarta, Parto Kompas Media Radio Network. Anda masih mendengarkan Sonora FM itu di hari ini 11 Oktober 2024 bersama Tony Wicaksono dan juga Pak Kang Alfian. Kali ini kita akan masuk ke segmen pertanyaan di WhatsApp, Pak Kang. Ya, tetapi saya mau menyampaikan dahulu kepada Juragan Yuniawan Mohtar. Tadi saya berjanji akan melanjutkan, ada sedikit tambahan gitu ya. Tapi karena kita kemudian pembicaraan itu berkaitan dengan penanya Juragan ini Elias Elderwood ya, karena ini akan kita bahas di minggu mendatang. Ya, kita pun berharap
nanti Juragan Yuniawan Mohtar berkenan pula meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan kita di Jumat depan. Sudah pastilah, akan setia-setia ini juragan-juragan sahabat Sonora nih. Kita berharap demikian ya, dan kita juga berharap mereka bertambah sukses setiap waktunya. Amin. Kita langsung masuk ke WhatsApp ya Bang ya. Oke. Kali ini kita ke Juragin Deria, D-E-R-I-A. D-E-R-I-A. Ya, Deria ini lahirnya 21 Oktober 21 bulan 10 tahun 1996. 1996. Hari ini tanggal berapa ya? 11 Oktober Bang. 11 Oktober. Jadi seharusnya dia pertanyaannya minggu depan ya, lebih dekat kita mengucapkan selamat ulang tahun. Ulang tahun kan bisa ya. Jamnya jam Jadi berapa? ini lahir jamnya 5 pagi Bang. Jam 5 pagi. Iya. Deria ini katanya udah ditagih-tagih sama orang tuanya buat nikah, tapi katanya masih sulit Bakang untuk cari pasangan gitu katanya. Sulit untuk mencari pasangan. Iya, Sebetulnya jadi, bagaimana nih tipsnya Bakang gitu? sebetulnya nggak sulit sih ya. Apalagi kalau misalnya Deria itu sudah menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh. Oke. Di sana dijelaskan tuh ya, kalau bagaimana nih orang yang prinsipnya kuat gitu ya. Nah, Deria itu prinsipnya kuat sehingga kalau bertemu dengan pria-pria yang prinsipnya lebih lemah, leadershipnya lemah, itu mereka merasa minder dan Deria terlalu berada di atas angin tuh. Nah, oleh sebab itu, agar mereka itu bisa menerima kemampuannya Deria ya harusnya malu-malu kucing lah sedikit gitu, merendahkan kemampuannya gitu ya. Oke. Iya, kalau udah kental kan mereka juga bisa menerima ya apapun kekurangan dan kelebihan kita ya. Tetapi Deria memang banyak lebihnya daripada kurangnya gitu ya. Oh, gitu. Nah, iya, tetapi satu hal juga yang saya mau minta tolong agar Deria itu jangan sering memakai baju warna hijau, tapi pakailah baju warna putih. Ini penting buat meningkatkan pergaulan yang lebih intens, yang lebih ketat, dan juga agar dalam hal rezeki juga bisa meningkat ya, bisa luar biasa gitu ya. Oke. Nah, saya nggak tahu ini Deria nggak bertanya soal hal lain ya. Karir juga ditanyakan Pak Kang. Saat ini bekerjanya dia itu mengedit video katanya. Mengedit video memang udah bidangnya gitu Udah ya. bidangnya ya. Iya. Itu berarti ya. Iya, tetapi di bidang komunikasi gitu ya. Misalnya kalau dia itu berada di Departemen Luar Negeri misalnya ya, nah, itu dia bakal punya posisi yang bagus gitu ya. Oke, jadi kalau asalkan bisa di situ itu bisa pesat perkembangannya berarti. Benar, dia tuh punya kemampuan untuk dikembangkan ya, untuk negosiasi bagus, ya, untuk bidang-bidang IT juga bagus gitu ya. Jadi terus pacu ya semangatnya dan ambisinya, karena ambisinya itu yang lemah. Kalau ambisinya ditingkatkan maka perkembangannya Deria ini luar biasa gitu ya. Jadi dia akan semakin percaya diri. Tetapi satu hal, sebelum percaya dirinya muncul betul-betul kuat karena dia tuh memang prinsipnya udah kuat, ya dulukan saja perjodohannya. Nanti kalau enggak makin sulit lagi. Harus dulu jodohnya ya. Iya, kalau enggak dia udah prinsipnya luar biasa ya, kemandiriannya luar biasa, kemampuannya luar biasa, makin minder lah cowok-cowok. Jadi satu-satu dulu ya Bakang ya, jangan sekaligus ya. Iya, tapi satu hal yang perlu diketahui oleh Deria bahwa selain jodohnya itu sebetulnya gampang, asal Deria mau ya, jangan terlalu di-upload, jangan terlalu dikasih kelihatan wibawanya gitu ya. Wibawanya simpenlah sebagian. Oke, ya, siap. itu dalam hal perjodohan ya. Iya. Ini ada yang mau ditambahin lagi? Kembangkan ketika dia memasuki karir yang lebih tepat ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa berkecimpung di dunia internasional dan itu akan membawa dia luar biasa hebat. Oke, dan siapa tahu jodohnya ketemu di situ juga gitu ya. Bisa aja. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Kang untuk Deria. Kali ini kita ke Pak Hendri. Pak Hendri ini bertanya simpel aja Pak Kang.
pintu belakang itu apakah harus lebih kecil daripada pintu depan? Iya. Jawabannya juga simpel aja. Iya. Iya. Karena apa? Karena nggak susah ya. Logikanya, Iya. pintu utama adalah mulut, pintu belakang adalah ya maaf anus gitu ya. Nah, ya, ini juga udah sering disampaikan juga ya Pak Kang ya. Iya, kalau anus lebih besar gimana? Aneh jadinya ya. Jadi malah ini apa cacat jadinya ya. Nah, itu dia. Oke. Pak Kang, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya supaya nanti di segmen berikutnya lebih luas lagi ya waktu kita untuk memberikan pertanyaan dari sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta di Weekend Music. Kita lanjutkan lagi kebersamaan Tony Wicaksono dengan Pak Kang di segmen terakhir dalam program Sonora Feng Shui, dan masih akan mengajukan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp 0812-112-9200. Sudah kembali siap Pak Kang? Oke, kita lanjut. Lanjut lagi, kali ini ada pasangan suami istri nih Pak Kang. Iya. Suaminya dulu namanya adalah Lai Chanpin. L-A-Y Chanpin. C-A-N-P-I-N. C-A-N-P-I-N. Lai Chanpin. Iya. Ini lahirnya tanggal Imlek Pak Kang, tanggal 6 Tanggal 6 bulan 5 bulan 5 tahun Imleknya 2543. Jam lahirnya jam 5 pagi Pak Kang. jam 5 pagi. Kemudian istrinya namanya Tan T-A-N T-A-N Tan Ngeng N-G-E-N-G N-G-E-N-G. Kui K-U-I. Iya. Tan Ngeng Kui. Ini lahirnya tanggal 3. Imlek. Ya, Imlek juga Pak Kang. Iya. Bulan 9 Iya. tahun 2539. Jam lahirnya jam 10 pagi Pak Kang. Tanggal 3 bulan 9 tahun 2539. Betul. Jam lahirnya jam 10 pagi. Iya. Oke. Nah, yang ingin ditanyakan adalah hadap rumah yang cocok pertama, kemudian jenis usaha masing-masing Pak Kang. Rumahnya yang paling cocok itu kepala keluarganya tentunya adalah Lai Chanpin dong ya. Iya. Itu yang paling cocok menghadap timur laut atau ke barat daya ya. Oke. Kemudian bidang bisnis yang paling cocok buat suaminya yang berunsur logam dominan, campuran api logam atau api dominan. Api logam dan api dominan ya? Iya, kalau untuk istrinya yang cocok itu api dan air. Jadi kalau dua-duanya menggeluti bidang bersama-sama, tentu yang berunsur api lah yang harus dipilih karena kedua-duanya cocok di bidang tersebut. Oh iya, lebih banyak apinya ini ya Pak Kang ya? Betul. Oke, nah kemudian pertanyaan lainnya adalah sudah hampir menginjak 6 tahun perkawinan, tapi belum ada keturunan nih Pak Kang katanya. Nah, kalau dibilang nggak ada keturunan, ini aneh. Oke. Karena sebetulnya kalau berdasarkan pembawaan lahir, kedua-duanya nggak ada masalah baik pada kandungan maupun pada sperma gitu ya. Jadi seharusnya nggak ada gangguan. Jadi saya berpikir mengambil kesimpulan bahwa rumahnya yang keliru posisi. Oh, rumahnya itu Ya, atau ada kekeliruan pada rumahnya. Misalnya salah satunya secara umum aja ya. Iya. Misalnya kita masuk ke bagian tengah rumah, nengok ke kiri ya untuk rumahnya Lai Chanpin ya. Tengah, nengok ke kiri, kita masuk dari depan, jadi kita masuk ke arah dalam, nengok ke kiri di tengah, atau kita terus ke belakang, di kiri atau di kanan belakang. Jadi kalau tadi di tengah adalah kirinya, kalau kita sampai di belakang kiri dan kanan belakang, itu misalnya ada sumur tertutup di sana, ada kerusakan kelembaban di sana, ada misalnya tanaman-tanaman merambat di sana, kemudian ada tangga ya, tangga spiral bertiang tunggal di sana. Oke. Ya. Atau rumahnya posisinya keliru. Jadi apakah dia memberikan penjelasan rumahnya posisinya apa? Hadap rumahnya 206 derajat Pak Kang. 206. Iya, 206 derajat. Iya.
Kalau 202,5 sampai 247,5 itu adalah barat daya. Jadi dia di atas 202,5, 206 berarti dia barat daya. Oke. Jadi mestinya nggak ada masalah itu ya. Nggak ada masalah. Nggak Karena ada. itu yang termasuk cocok tadi ya, sama timur laut juga. Termasuk yang cocok. Asalkan dia mengukurnya dengan benar juga ya. Iya. Dalam artian begini, jangan mengukur dengan kompas kemudian memegang handphone ya, atau di sampingnya ada pompa sanyo atau sesuatu yang bertenaga magnet lainnya. Oke. Atau dia mengukurnya justru dengan handphonenya sendiri, bukan dengan manual kompas, tapi dengan handphone yang kemudian penutupnya ada magnet. Nah, itu ngawur gitu semua ya. Jadi ukurannya bisa ngaco ya. Ya, nah kemudian kalau itu memang sudah benar 206 berarti nggak ada masalah pada posisi kedudukan. Oke. Nah kemudian apa yang tadi saya sampaikan, adakah masalah di sana? Kalau ada kita perbaiki. Baik. Ya, sebaiknya dia nanti kasih juga informasi ke Sony apakah ada kekeliruan tersebut. Ya, kalau nggak ada ya saya juga aneh ya, karena kalau untuk itu saya mesti dengar suara dia, ada kekeliruan apa di rumah dia gitu ya, saya mesti ngecek energinya gitu ya. Baik. Tapi kalau dari apa yang tadi saya sampaikan dia bilang oh iya ada, ya tinggal diperbaiki gitu ya. Oke, baik. Semoga sudah cukup terjawab ya untuk Tan Nging Kui dan juga Lai Chanpin. Kali ini kita ke Juragan Arianto, ARYANTO. Arianto ini lahirnya tanggal 30 Januari 30 bulan 1 tahun 1988. jam Pukulnya 23 malam, Pak Kang. 23 ya. Oke. Mau tanya untuk arah rumah yang cocok dan yang tidak cocok, artinya pantangan. Apa saja? Yang pantangannya itu kalau menghadap barat daya dengan kedudukan timur laut. Oke, itu pantangan ya. Yang paling bagus ya ada barat. Ada barat. Iya. Oke. Nah, saat ini Arianto buka warung kelontong, rencananya mau ditambah usaha gorengan. Nah, ini sudah cocok belum, Pak Kang? Kalau dia sudah warung kelontong ditambah gorengan, berarti dia selama ini maju dong, dia mau nambah kok. Ya, padahal kelontongan jalannya terseok-seok ya pas-pasan gitu ya. Gorengan juga pas-pasan. Oke. Ya, yang dia kalau dia mau bagus, dia harus goreng besi. Goreng besi. Goreng besi ngelas. Oke. Ya. Di logam berarti ya? Ya, di bidang logam, apakah dia itu logam betulan logam ya, apakah dia jualan besinya, aluminiumnya, spare partnya gitu ya. Iya. Ataupun mesinnya gitu ya. Oke, baik. Nah, atau dia ngelasnya gitu tadi toh, bikin jalusi, bikin segala macam, ya itu cocok. Tapi yang paling cocok adalah kalau dia langsung ke metalnya aja, sebab bidang yang lain daripada itu buat Arianto ya itu nggak ada masalah, semuanya akan memberikan dia kemajuan sebetulnya gitu ya. Baik. Apalagi kalau sekarang kita lihat mengingat usianya dia sekarang ini, kalaupun dia terseok-seok ya dalam 1-2 tahun ke depan dia pasti dapat jalan yang lebih bagus kok. Gitu ya. Nah, tetapi mengikuti sarannya Pak Kang di logam ya. Nah, kalau dia masuk ke logam ya cepat benar dia berkembangnya gitu ya. Baik. Semoga terjawab. Sukses selalu untuk Juragan Arianto. Kita ke pertanyaan terakhir, Pak Kang. Kali ini ada pasangan suami istri lagi. Kalau yang suaminya namanya Andi, Pak Kang. Andi. ANDI. Lahirnya tanggal 17 Juni tahun 87. Pukulnya 01:40 pagi, Pak Kang. 01:40. Nah, istrinya namanya Liliani, Lili, Pak Kang. Lili. Liliani, Liliani. Oke. Lahirnya tanggal 31 Oktober tahun 1991. Iya. Lahirnya jam 5:40 pagi, Pak Kang. Oke. Nah, mereka ini katanya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saat ini dagangnya snack, rumahnya hadap barat, tapi tusuk sate. Nah, ini boleh saya lanjutkan dulu atau Pak Kang langsung respon dulu?
Rumah hadap barat sih oke ya. Oke, tusuk Nah, sate tusuk itu bisa satenya nggak cocok karena orang yang cocok di tusuk sate harus dia punya elemen semua rata gitu sama derajatnya. Sedangkan ini enggak gitu ya. Oke. Jadi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nah, indikasi daripada ketidaksetaraan elemen, misalnya Andi itu seringkali masalah pada perutnya misalnya begitu Oke. ya. Nah, kemudian dia bilang dia usahanya apa? Dagang snack, Dagang snack. makanan berarti Pak. Mestinya maju ya. Maju, oh berarti Iya. mungkin ada masalah pada ini ya, rumahnya Nah. yang tusuk sate itu ya? Belum tentu. Oh, belum tentu ya? Ya, belum tentu. Yang saya khawatir dari data yang ada, kemungkinannya itu memang satu ya. Iya. Dia membutuhkan waktu berapa tahun lagi untuk memperoleh kekuatan kalau dibilang energi tulangnya gitu ya. Oke. Nah, tetapi satu hal yang saya mau lebih menjurus, yang mau saya fokuskan di sini, kapan dia mulai usaha? Oke. Nah ini Pak Kang, rencananya Andi serta Lilian ini akan pindah kota ke Surabaya untuk memulai usaha baru logistik ekspedisi angkutan truk di tahun depan rencananya. Nah ini gimana nih Pak Kang? Ke ekspedisi. Ekspedisi angkutan truk. Kalau angkutan truk oke, yang cocok, tapi yang pegang itu Liliani. Oh yang pegang Lilian. Kalau ya? yang pegang Andi nggak cocok ya. Oke. Tetapi nanti kalau sudah maju di angkutan darat Liliani, ya sebaiknya jangan merambah ke laut dan udara karena di situ buat Liliani bakalannya banyak masalah dan pas-pasan gitu ya pendapatannya gitu ya. Oke, Tapi jadi kalau sudah dipegang istrinya tahun depan sudah Betul. cocok Pak Kang? Selaras? nah kalau sio kambing tahun ini memang lagi ciong kan? Iya. Tahun depan udah enggak ya Udah udah ready, boleh gitu selaras ya. ya? Betul ya. Oke. Nah, sekarang yang saya mau tanya kepada Andi, tahun berapa dia mulai usaha yang sekarang dia geluti, itu yang saya mau tahu Oh ya. itu tidak menyebutkan Pak Kang. Iya, jadi nah, kelinci di tahun depan ya juga nggak ciong, tetapi jangan berusaha di bidang Oh snack. snack. Ya, snack tuh harusnya bagus dong. Makanya saya khawatir dia mulainya yang nggak Mulainya di benar. tahun Ciong ya. Iya, jadi kalau dia nanti pindah ke Surabaya kemudian Andi mulai juga tuh usaha di snack, mestinya maju karena tahun depan nggak ciong kecuali dia mulainya 2 tahun lagi, kena lagi dia masalah gitu. Nah terakhir hadap rumah berarti barat yang cocok ya Pak Kang ya? Barat cocok. Oke barat cocok ya. Oke Pak Kang sudah tepat pukul 20. Terima kasih atas saran-saran yang diberikan untuk juragan dan juragan sukses. Semoga semuanya sukses ya Pak Kang ya. Oh, selalu harapan kita ya, karena kesuksesan sahabat-sahabat Sonora semuanya adalah keharapan kita dan kebanggaan kita semua. Baik, terima kasih Pak Kang. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sukses selalu.